Saya melayani Tuhan sudah dari masa muda sekali. Saya kelas 1 SMA sudah KKR keliling kampung-kampung. Tapi setelah itu saya menyadari, saya keliling KKR kampung-kampung hanya suruh orang bertobat. Orang berdosa, berhenti berdosa. Pemabuk, berhenti pemabuk. Tukang maki, berhenti tukang maki. Berzina, berhenti berzina. Segala macam. Hanya itu saja. Setelah bertahun-tahun baru saya sadar, saya tidak menyampaikan Injil yang benar. Mengapa? Tadi malam saya khotbah di acara Natal. Bahkan orang berdosa tidak bisa lolos dari hukuman Allah dengan berbuat baik. Bahkan berhenti berdosa saja tidak bisa menyelamatkan. Karena dosa hutang di hadapan Allah. OP 5 dalam Matius 6 ayat 12. Itu hutang. Jadi kalau saya misalnya tidak punya uang, saya pinjam Bapak, pinjam 100 juta. Bapak kasih ya. Minggu depan 100 juta lagi. Minggu berikut 100 juta sampai 1 miliar. Marahlah si Bapak. Saya mau pinjam lagi, Bapak marah. Ini pinjam sudah 1 miliar. Lalu saya bilang, Pak, saya janji mulai sekarang saya tidak pinjam lagi. Janji. Berubah saya tidak pinjam lagi. Terima kasih Pak, masalah selesai. Apakah selesai? Tidak. Karena hutang tidak bisa selesai hanya dengan berhenti hutang. Harus ada pembayaran hutang. Dosa itu hutang di hadapan Allah. Dan dosa tidak bisa selesai hanya dengan berhenti berdosa. Harus ada pembayaran untuk dosa itu. Dan pembayaran pakai apa? Pakai nyawa. Karena upah dosa adalah maut. Nah kalau pakai nyawa lalu kita sudah binasa, lalu apa lagi yang mau diharapkan? Tidak ada lagi. Karena itulah maka kita tidak bisa diselamatkan. Kalau begitu waktu saya keliling KKR bertahun-tahun dan khotbah hanya suruh orang berhenti berdosa. Tapi saya tidak menjelaskan tentang butuh pembayaran untuk dosa. Maka Injil yang saya sampaikan pincang. Supaya selamat artinya kita harus butuh juru selamat. Tapi nggak bisa ada juru selamat. Juru selamat harus punya 2 syarat. Syarat pertama, dia harus manusia. Karena manusia yang berdosa. Syarat kedua, dia tidak boleh berdosa. Karena begitu juru selamat berdosa, satu saja, juru selamat justru butuh diselamatkan. Cari di sini banyak manusia, hanya berdosa semua. Ada Allah di surga, tidak berdosa, hanya bukan manusia. Jadi bagaimana dapat manusia yang tidak berdosa? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu menjadi manusia? Dan itulah Natal. Setelah dia jadi manusia berarti ada juru selamat. Juru selamatnya bayar hutang itu. Bayar hutang itu di kayu salib. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah genap. Sudah lunas. Maka Paulus bilang dia memakukan surat hutang kita di atas kayu salib. Selesai. Berarti keselamatan itu harus ada pembayaran. Nomor 1 dulu. Nomor 2 itu baru berhenti berdosa. Tapi saya sudah KKR bertahun-tahun dan hanya menyuruh orang berhenti berdosa, tapi tidak menekankan tentang pembayaran oleh juru selamat. Kalau begitu pelayanan saya bertahun-tahun, saya buang percuma, tapi tidak menyelamatkan orang-orang. Ini penting, kita semua penginjil. Bagaimana seorang penginjil tidak memahami Injil? Nah itu bahaya itu. Jadi ini penting.